ya. Kemudian terkait kalau lebih kondisi ini dibuat lebih bagus lagi, atau suatu kebijakan akan mempengaruhi ekosistem menjadi lebih buruk. Mungkin nanti akan larinya ke sini, ke WTN. Oke, termasuk pembayarannya seperti apa. Nanti kaitannya dengan metode elisitasinya. Pihak bayarnya kemana? Apakah menggunakan LSM? Kayak tadi ya, pihak yang ditunjuk, apakah pemerintah, apakah melekat pada iuran-iuran tertentu. Dulu kalau bimbingan saya tadi menggunakan USPay atau siapa yang memanfaatkan secara langsung itu yang dikenai. Biasanya apa? Kalau air, biasanya apa? Ya, per sekian. Tapi air gimana nih? Kibiknya kan susah. Akhirnya apa? Per pertanian. Kalau manfaat hidrologis itu dasarnya ke sana. Oke, nah Anda udah buat ini secara bagus, Anda sampaikan di surveinya. Anda sampaikan dengan jelas di survei, nanti surveinya Anda dampingi. Jelaskan itu dengan baik. Saya nggak tahu, ini kan kemarin baru KTTA tuh. Tetapi kalau nanti ternyata penempatan di JKN, Anda disuruh membantu, walaupun Anda belum penilai, tetapi bisa jadi Anda disuruh membantu terlibat dalam tim pendukung untuk melakukan survei. Bisa jadi Anda penempatan di mana? Penempatan memangnya di Jambi, konservasi apa di sana? Kerinci atau anggrek kalau di Loser yang terkenal anggrek apa ya? Loser itu anggrek apa ya? Anggrek harimau apa ya? Kalau di Papua anggrek hitam ya? Atau taman nasional apa dan segala macamnya. Lakukan pretest kuesioner. Artinya kuesioner kalau udah jadi, menurut Anda jadi, Anda uji dulu, ada uji-ujinya. Walaupun kita nggak pelajari itu. Tetapi secara statistik ada. Pertanyaan ini memang layak nggak diuji. Tesnya kepada tes kecil dulu. Tes kecil, terus hasilnya seperti apa, nah ada pedomannya sebenarnya. Namun kita tidak bahas ke sana. Tapi ada tes untuk responden itu untuk respon hasilnya dari kelompok kecil. Dan nanti kita uji, ternyata hasilnya bagus nggak sih, layak nggak sih pertanyaan itu ada ujinya. Oke, kemudian terkait elisitasi, artinya metode pembayarannya, biddingnya menggunakan apa, 3.000, 4.000, ini pun nggak asal, perlu prasurvei. Mungkin tiket karcis sekarang dinaikkan, atau menggunakan FGD, forum group discussion. Dengan siapa? Dengan ahli. Kalau ahli dengan siapa? Oh, mungkin dari orang Kementerian Pertanian, Kementerian Perikanan, Kelautan, gitu. Dinas nggak asal gitu ya. Atau Anda merujuk ke mana? Merujuk ke penelitian-penelitian yang tervalidasi, yang dihasilkan para ahli. Misalnya mungkin profesor siapa pernah nulis, barusan aja muncul, oh rata-rata segitunya itu bisa Anda gunakan. Prasurvei, bisa surveinya kan tidak harus survei, bisa dari penelitian. Oke, sehingga hari ini kita akan bicara nanti kuesionernya kayak apa. Kita bicara kuesioner. Pertanyaan on general characteristic of the respondent. Nanti kita harus tahu nih informasi umum. Tadi bisa saja tentang pendidikan, gitu ya, tentang apa, pekerjaannya apa, dia itu terlibat langsung dengan sumber daya alam ini atau enggak. Artinya apa? Anda memanfaatkan itu untuk apa? Gitu. Kalau air mungkin untuk mancing, apalagi untuk sawah, untuk apa gitu. Kayak tadi juga begitu. Apa masalah utama yang menjadi
konsen Anda. Satu-satunya, bisa aja. Anda pilih satu-satunya problem terbesar yang harus diselesaikan. Ya itu menjadi penting sih. Kenapa kira-kira menjadi penting? Nah, nanti pertanyaan itu akan kita validasi dengan yang lainnya. Berapa kali Anda berkunjung ke daerah itu? Apa yang Anda manfaatkan? Sebenarnya kalau dia nggak pernah berkunjung, nggak pernah memanfaatkan, kok dia bisa menyimpulkan, oh masalah terbesar terkait dengan lingkungan di sini adalah ini ya. Anda kan menjadi tanya besar tuh. Layak nggak Anda gunakan itu? Harus divalidasi nih pertanyaan berikutnya. Pernahkah dia berkunjung? Nggak pernah. Pernah sekali. Kamunya gitu. Kok bisa-bisanya? Artinya Anda mempercayai kuesioner itu. Ah, nggak apa-apa Pak, KTTA kok masukin aja semua jebret-jebret. Gitu. Nah, artinya nanti bisa jadi. Oke, ini tentu pendidikan dan lain sebagainya. Pasar hipotesis, nah ini. Berarti harus ada ini di kuesioner itu. Nggak asal langsung pertanyaan. Bimbingan saya kemarin juga ada. Ya langsung pertanyaan ini, ya udahlah gitu untuk seperti. Tapi penjelasan terkait dengan kenapa objek ini, tujuan dari penelitian ini, background yang tadi. Kenapa milih penyu, tujuannya untuk apa, itu nggak disampaikan. Dan itu harusnya disampaikan. Sehingga apa? Kalau orangnya memahami, respondennya memahami tujuan dan penelitian, dan ternyata sesuai dengan background dia, memang memanfaatkan langsung dengan sumber daya alam itu, maka dia mungkin akan memberikan jawaban yang sungguh-sungguh. Oke, nanti sehingga berlanjut. Apakah Anda bersedia? Iya. Kenapa? Iya. Sebenarnya kenapa itu untuk mengonfirmasi. Melihat seberapa besar dia membayar kok gede. Kenapa? Oh, ternyata saya tinggal di sini. Saya memanfaatkan di sini. Saya termasuk harus ada nilai bidding. Nanti pilihan berarti ya, tergantung skenario Anda di sini tadi pakai apa? Dikotomus. Kemudian identitasnya ditindaklanjuti. Identitas protes responden atau WTP question. Yes. No. No. Yes. Lanjut ke no. Berarti artinya kalau yes, yes dinaikkan, stop kalau dikotomus. No. Bisa mungkin no, tidak. Turunkan lagi. No. Yes. Sampai titik yes. So berhenti, stop. Yes, naikkan. No. Kenapa? Nanti. Kita tonton. Nah, ini. Open-ended. How much you are willing to pay for public good. Ya, terserah ini. Tak terhingga jadinya. Nah, ini tidak disarankan kalau Pak Ahmad Fauzi di bukunya disampaikan. Ini tidak relevan. Bisa jadi nanti buahnya setelah Anda sortir, isinya ngasal nih, masuk berani dia bayar di bayaran listrik atau sukarela sekian. Benar kok. Dilihat pendapatan dia berapa, penghasilan dia berapa. Penghasilan dia ternyata per tahun 150 juta. Dia mau bayar 1 M. Oh, bisa Anda bayangin kan? Oh, enggak mungkin. Bidding game. Are you willing to pay X for public A? Jika yes, gitu ya. Kita lanjut. Are you willing pay Y for public A? Jawabnya ini kalau dinaikkan. Kalau artinya dia membayar pertama itu sudah ya, dinaikkan lagi. Ini dituntun. Oke lagi, iya, jawab aja, naikkan lagi. Jika masih lebih besar dari
yang kedua tadi. Terus sampai akhirnya stop. Artinya ini diarahkan, enggak dibebasin kayak tadi. Ya. 2B, F no to 1. Ya. Are you willing to PT? Artinya diturunkan. Berapa? Udah. Terus turun. Tapi intinya kalau turun, kalau no, ya turun sampai dia yes. Yes. Berarti kebesaran Mas ya. Nah, dia yes. Payment card, kalau payment card ya udah ada beberapa pilihan tinggal dicentang, dipilih. Ini juga mengarahkan. Nah, kalau dikotomus gitu yang single ini sebenarnya dikerja tapi single kalau di bukunya Pak Fauzi ya, single. Maka satu kali jawab yes. Oke, udah berhenti. Nah, dilanjutkan. Maka biasanya di sini kalau di bukunya Pak Ahmad Fauzi dia dibentuk klaster pilihan, beberapa klaster, kelompok klaster. Mungkin di klaster berdasarkan pendapatan. Ya, pendapatan rendah, menengah, besar. Mungkin yang rendah kecil, pembayarannya maunya 3.000, yang menengah mungkin 5.000, yang atas 10.000. Nah, dikotomus or decrease choice. Kalau ini 2 kali. Ya. Tanya, oke, masih yes, coba dinaikkan dari yang tawaran pertama. Masih lebih besar. Jawabnya yes, ya udah stop. Kalau no, yes, itu juga. If no to, are you willing to pay set for public A? No, didone, diturunkan sehingga dia menjadi yes, namanya. Mungkin bisa yes, bisa no kan ya. Kedua kan. Kalau no ya tetap stop, jangan dilanjutkan yes. Nanti jadi larinya ke sini. 2 kali. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan? Atau bisa dilanjutkan? Lanjut? Ya. Berapa kita? Pastikan. Oke, sebentar aku tak buat bukti. Kemarin lupa. Sampai udah tutup kelas. Ke-9 ya? Sorry. Oke, saya lanjutkan. Nah, itu ya, artinya desainnya harus seperti itu. Tidak hanya ngomongin pertanyaan. Oh, pilih dikotomus, Pak. Pertanyaan. Enggak hanya sekedar pertanyaan. Tetapi apa? Latar belakang, skenario hipotesis itu menjadi bagian. Nah, ini salah satu contoh yang disampaikan oleh teman IPB terkait dengan simulasi contingent valuation method terkait dengan desain questionnaire di situ. Nah, ini diambil dari disertasi. Oke, ingat awal proses kegiatan seorang peneliti terlebih dahulu membuat hipotesis pasar. Artinya sudah tahu objeknya tadi, kemudian Anda buat hipotesanya.
Artinya apa ya? Rencana kerja program, sebenarnya kayak proposal gitu ya, rencana kerja. Rencana program kebijakan kan gitu ya, karena itu sebenarnya post maupun ya, expose maupun ex ante gitu ya. Bisa belum ataupun sudah kebijakan. Lengkap mengenai kegiatan proyek yang akan dilaksanakan. Katakannya di sini lengkap. Jadi enggak asal, lengkap. Dan ini bisa dipahami, dibaca. Kalau nggak paham bisa Anda tanyakan. Makanya face to face. Oke, terkait dengan jasa ekosistem tadi udah kondisi, cara membayar dan lengkap. Oke, tadi juga sudah disampaikan diuji pada kelompok kecil. Hasilnya apa? Dan juga valid enggak? Tanyanya. Enggak asal buat, enggak asal ditanyakan. Sebenarnya kuesioner itu lebih bagus kalau sudah ada penelitian ya ditanyakan. Artinya digunakan. Sudah pernah ada, digunakan dengan sedikit modifikasi. Makanya ketika saya bimbingan kemarin katanya ada nggak contohnya? Artinya apalagi contohnya udah terpublikasi di jurnal, ya udah itu berarti udah direview sama reviewernya, artinya layak tayang berarti secara metodologi udah valid sehingga bisa Anda gunakan. Nah, tinggal diuji aja hasilnya sebelum dirang. Nah, ini contoh hipotesa terkait dengan terumbu karang. Saya terjemahkan dari PPT-nya aja biar mudah segera dipahami. Oke, contoh di sini jelas terumbu karang tidak hanya indah, tapi pentingnya untuk apa sih gitu? Pentingnya untuk apa? Untuk perlindungan dan tempat tinggal bagi siapa? Ikan, berbagai macam ikan. Kemudian ternyata dia bisa, terumbu karang itu ternyata bisa menyerap karbon. Sehingga apa? Polusi itu bisa dikendalikan. Ya kan ikan kan butuh udara tuh. Oksigen kan. Melindungi pantai dari arus ombak, memperlambat air sebelum sampai ke pantai. Bagi ilmuwan apa? Oh, bisa dicari obat dari terumbu itu. Untuk apa? Untuk penyakit kanker. Oke, menghasilkan pendapatan bagi negara dari apa? Objek wisata terumbu karang di Indonesia sudah banyak gitu ya. Nah ini kalau penelitian itu terkait tempat kedua terbesar di Malaysia. Oke, 80%. Kondisinya gimana nih? Oh, tadi penting ya, ternyata kondisinya gimana? 80% di Asia Tenggara yang akan kaya akan spesies berisiko. Seberapa besar itu? Setengahnya berisiko tinggi. Adanya pengundulan hutan di atas, nah tentunya kalau pengundulan untuk ditanami akhirnya di bawah air, ya, tentunya juga akan menjadikan sedimen di pantai, merusak terumbu karang, mencegah oksigen dan nutrisi membentuk polip. Artinya tadi yang bisa menyerap karbon sehingga kualitas apa ya oksigen di air menjadi bagus menjadi enggak, membentuk polip karang. Polip apa ya istilah orang sana? Polip karang, kemudian mencegah larva karang yang mengendap untuk membentuk koloni gitu ya, sehingga tempat berkembang biak yang bagus untuk spesies menjadi hilang. Pembuangan limbah dari komunitas pesisir mendorong pertumbuhan alga. Nah, ternyata masyarakat sekitar membuang limbah. Oke. Kemudian apa? Oh, kondisinya seperti itu tuh. Sehingga perlu sekali nih. Selain penting keberadaan terumbu karang, hal yang penting itu ternyata malah terancam rusak. Kan gitu ya. Salah satu cara untuk melindungi karang dari kerusakan adalah dengan membangun taman laut.
untuk melindungi apa ekosistem laut. Berupa apa? Terumbu karang. Oke, gimana? Memungut 5 sen, setara 1,2 atau kurang dari GPB 1. Ya, istilahnya. Oke, tapi mereka hanya peduli mengurus wilayah perairan dan bukan bicara aktivitas daratan. Itu selama ini mereka peduli hanya untuk yang laut. Padahal ini bisa jadi dipengaruhi oleh kondisi di daratan. Nah, ini contoh pasar hipotesis. Jadi kalau tadi ada yang presentasi, sebenarnya saya ingin mengaitkan dengan ini. Anda memahami sebuah jurnal, sehingga apa? Ketika Anda melakukan valuasi seperti ini, berarti Anda akan paham objek yang Anda nilai itu apa sih? Tujuan penilaian Anda apa sih? Kemudian ditempuhnya dengan apa sih? Itu perlu disampaikan. Ini termasuk di desain kuesioner. Oke, ini contoh-contoh pertanyaan nih. Untuk bidding referendum atau dikotomus tadi ya, otoritas negara mengenai biaya $5 per orang per hari untuk masuk ke restoran. Apakah Anda bersedia membayar? Cukup 1. Tadi jawabnya iya. Pertanyaannya seperti ini. Jadi dijelaskan dulu. Misalkan ada prolognya. Kalau tim apa misalnya pengelola memungut biaya untuk masuk ke tempat rekreasi, ya Anda ini pilihannya. Kalau tipe open-ended, misal pengelola taman mau biaya untuk masuk tempat rekreasi ini berapa? Nah, tentunya ini untuk apa? Ini tentunya untuk menjawab tadi, konservasi laut, taman laut. Konservasi berupa taman laut. Khususnya apa? Terumbu karang. Oke, kemudian nanti ada, itu contoh hipotesis, dasar hipotesis, skenario hipotesis yang Anda sampaikan. Sehingga nanti akan mempengaruhi bagaimana cara pembayarannya. Contoh pertanyaannya kayak apa? Oke. Sampai sini bisa dipahami ya? Artinya nggak ngasal. Gitu. Membuat kuesioner itu nggak ngasal. Anda bisa mencontoh penelitian yang sebelumnya. Nah, ini contoh simulasi saya ambil dari punyanya Yuki Takasuka. Ini sebenarnya dari PPT yang memang PPT ini. Saya cari aja sumbernya dari mana. Nanti saya share, saya kasih tugas lagi. Ya, biar lebih paham. Sebelum kita masuk simulasi itu. Tapi hanya pada kuesioner. Tidak pada yang kayak tadi. Lebih fokus ke kuesioner. Comparison of the contingent valuation method and the state choice model dengan model for measuring benefit of ecosystem management. Case study-nya di Clean River Valley di Tennessee. Tennessee itu mana ya? Bacanya benar Tennessee enggak? Amerika ya? Kemana nih? Yang pernah ke Amerika atau ada ke luar negeri? Pokoknya di situ. Ya. Dilakukan tahun 2004 oleh Yuki. Oke, ini kondisi sungainya. Nah, kita akan bicara terkait dengan kuesioner yang akan digunakan untuk survei. Ya. Oke, nah ternyata di kuesioner itu Anda bisa baca nih pendahuluannya kayak gini. Dia cerita detail di sini. Background-nya itu. Background-nya kebetulan di sini dua universitas berkolaborasi, Washington sama Tennessee. Terlibat dalam proyek penelitian untuk membantu memahami apa kualitas lingkungan. Ini secara garis besar kualitas lingkungan. Nanti kualitas lingkungan yang mana? Bagi orang-orang yang tinggal di lembah sungai Clean dan Powell di Virginia dan Tennessee, dan mengeksplorasi opsi pengembangan alternatif untuk lembah. Jadi kebijakan nanti
opsinya kayak apa. Kami membutuhkan saran Anda tentang masalah di sini, di lembah Sungai Klin. Tujuannya apa? Pertama, memberikan informasi lebih baik atas keputusan di masa yang akan datang. Nah, berarti ini ada kebijakan yang akan berdampak di masa depan. Tujuan kedua, meningkatkan metode yang dapat digunakan analis untuk menilai preferensi masyarakat terkait kualitas lingkungan. Sehingga nanti kalau kualitas bumbunya bagus, maka akan meningkatkan cara-cara pertumbuhan ekonomi. Ini di awal sudah disampaikan. Ini kuesioner. Kita akan berterima kasih jika Anda meluangkan waktu sekitar 10-15 menit untuk misalkan survei terlampir, untuk membandingkan tadi ada opsi ya, perbandingan. Anda dipilih secara ini umum biasanya. Hasil survei apapun ini Anda bersifat sukarela, boleh tidak mengisi, tidak boleh. Kalaupun mengisi, jawaban Anda rahasia. Dan jawaban Anda tidak disebarluaskan. Ini standar umum. Nah, saya nggak tahu nih, kemarin sampai begitu nggak? Hindari penyebutan nama, alamat, hindari. Jadi orang berpikir nih, katanya rahasia kok tulis nama, alamat. Gitu. Tapi saya tahu, walaupun sering juga kadang-kadang kita teman-teman dosen itu mendapat survei dari Kementerian Keuangan, kadang-kadang juga begitu. Tapi disuruh nulis NIP, nama NIP gitu ya. Walaupun di situ jawaban Anda rahasia. Jadinya mendorong perilaku apa kalau kayak gitu? Kalau surveinya tentang kepuasan layanan apa ya? Informasi di Kementerian Keuangan gitu. Anda suruh ngisi tapi nama Anda ada, nomor NIP induk pegawai ada. Kira-kira ngisinya Anda jadi gimana? Walaupun itu sampai bahwa rahasia, tidak sama. Bias nggak kira-kira jawaban Anda? Isi 10 semua, Pak. Iya, mungkin skalanya menjadi skala yang mendekati 10 gitu ya. Ini ketahuan tetepan. Apalagi ada. Silakan menuliskan nomor telepon gitu, untuk mengkonfirmasi jawaban Anda. Dan ternyata benar. Artinya benar itu setelah Anda ada jawaban, pernahkah Anda mengetahui tentang perilaku, tentang integritas gitu ya, teman Anda yang tidak berperilaku, yang mencobakan integritas, ya, udah ditelepon benar itu, untuk dieksplor lebih jauh. Gitu. Ya, itu akhirnya menjadi tidak valid. Anda menjawab mesti mikir. Nah, ini kemudian sebelum kita lebih jauh ya tentu kita bertanya background. Nah, ini sebenarnya untuk mengkonfirmasi tadi. Mengkonfirmasi, memvalidasi kira-kira jawabannya ini ngasal atau tidak gitu ya. Nah, tentang level pendidikannya. Bisa jadi orang yang level pendidikan tertentu itu memiliki tingkat pemahaman atau tingkat analisa yang lebih bagus. Gitu ya, mulai dari yang tingkat dasar sampai yang sudah pasca sarjana. Dan usia laki-laki atau perempuan, ya walaupun tidak relevan, tapi mungkin kalau di penelitian yang itu male atau female yang lebih care terhadap program konservasi penyu laut. Ayo, udah baca belum? Female. Ayo. Kalau berdasar agenda yang mau berkorban lebih tinggi, ayo, male atau female? Kayaknya ada deh, tahu saya ada kemarin. Kalau Anda ingin mengeksplor, bisa saja jadi kebijakan kan. Kalau gitu programnya nanti kalau willingness to pay mending ke laki-laki aja, gitu ya. Iya, itu mungkin kalau ibu-ibu, wah udah charge of account-nya itu udah jelas. SPP anak-anak, gitu ya.
sabun, kosmetik, make-up, infak, sedekah, zakat. Ya gitu, udah detail. Setor itu udah ada pos-posnya. Kalau kita mungkin nggak seperti itu. Mungkin secara umum biasanya gitu. Ya. Kalau udah diserahkan ke istri, mungkin itu agak susah kemudian merubah pos. Tolong untuk program ini. Nah, nanti susunya berkurang. Jadi, kalau nggak salah ini, yang penyu laut itu mil, mohon maaf, jangan tersinggung, itu berdasarkan fakta. Fakta penelitian di penyu laut. Kalau nggak salah, male, bukan female. Ya. Jangan protes ke saya, protes ke penelitinya. Gitu ya. Oke. Oke. Jika Anda bertanya dari beberapa kategori berikut, what would you say in the single satu-satunya the biggest problem yang dihadapi orang di sekitaran Clean River Valley. Nah ini tadi sama kan kayak yang tadi, job bla 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 bla. Sebenarnya ini untuk memastikan memperkuat penelitian kita nggak. Nah, di sini ada environment quality. Nah nanti tinggal jawab. Kalau tadi, oh ternyata nggak ke environment terkait dengan lingkungan, enggak itu bukan masalah utama lah lingkungan. Tetapi ketika bicara kenal nggak binatang tertentu yang unik, gitu dia kenal penyu termasuk jenis yang itu. Perlu dilindungi enggak? Nah dia baru ngomong. Berarti Anda kuat ke sana. Oke, kemudian lebih lanjut dia bertanya. Akan bertanya terkait beberapa pertanyaan terkait dengan masalah air di sini ya. Di Clean River Lake. Mana Clean River Lake? Ya sekitar 175 mile. Membentang dari mana ini? Sungai yang mengalir from near the headwater di Tazewell Country in the southwestern sampai Virginia. Oke, dan nanti itu dijelaskan juga tadi kan mana batasan Anda? Itu ditanya. Nah ini untuk mengkonfirmasi tadi, artinya kuesioner ini bisa Anda gunakan enggak? Anda mengkonfirmasi, ini masih bicara background, kan? Tadi masih bicara background. In the past year, pada 1 tahun terakhir, ya, have you spent any time or along the Clean River anywhere from the headwater to North Lake? Apa banyak meluangkan waktu gitu ya di sepanjang sungai ini? Jam apa? Yes. Nah, nanti kita berapa kali kamu berkunjung? Ya. How many time that you go to the river in the past year? If you ever know, to question 5, skip. Kalau Anda ini jawab no, ya udah skip langsung ke pertanyaan 8. Ya, oh berapa? Oh ternyata more deh. Anda sering ke sana nih, ngapain aja? Gimana? Please check one. Oh, yang paling utama. Mancing. Oh, perahu, main perahu ya. Hiking, camping, piknik, cycle. Don't know. Ngapain Anda di sana? Meditasi. Ya kalau meditasi ke sini kali. Meditasi. Nah kalau dia menjawab no, nah, dia masih lanjut berapa? Pasir no, ini ngasal kan ada aja yang isi cenang. Mungkin termasuk saya kali juga. Nggak dibaca petunjuknya centang gitu. Pikirnya mana ini yang skala 9, karena 9 menunjukkan yang buruk. Wah alamat kalau kayak gitu. Ternyata 9 itu sangat tidak setuju. Pikir saya adalah setuju. Kan ya berapa? Karena nggak baca ini. Ini centang. Wah centang dia. No, tapi nulisnya 21 sampai 50. Mungkin. Nah, ini untuk mengkonfirmasi. Nah, ini contoh. Ini baru background. Oke, ini pertanyaan yang lain. Sepanjang 175 meter bentang dari sini sampai ke tadi. Mana yang paling penting penggunaan air sungai itu? From the perspective of masyarakat sekitar. Anda mungkin tahu kan? Mungkin Anda juga masyarakat sekitar.
Oh, untuk irigasi, berarti untuk pertanian, recreation, industrial, mungkin untuk boiler, mungkin jauh dari listrik sehingga harus penggerak listriknya dari air sungai. Kalau saya dulu penilaian di Pertamina IP itu ada mesin boiler, karena di sebelah Sungai Aceh Tamiang itu airnya diambil, kemudian diproses, dia menghasilkan panas dari uap. Providing water for use at home, untuk rumah atau pekarangan. Untuk apa ini? Lahan basah atau untuk pepohonan. Nih, providing food, dan lain sebagainya. Culture relation, nah ini bisa jadi kan? Kenapa Anda memanfaatkan berapa kali berkunjung? Oh, bisa saja untuk religion. Mungkin kalau Islam, saya gitu ya, wudhu, kan boleh air sungai untuk air wudhu. Iya kan? Selama airnya ngalir, kan itu ya. Ambil air wudhu. Nah, ini berarti berapa kali saya ngambil? Mungkin lebih dari 50 kali akhirnya saya mengunjungi. Atau untuk yang lain, kalau kayak di agama Hindu mungkin Sungai Gangga, kayak gitu ya mempunyai untuk religi. Atau mungkin saya nggak tahu dibaptis itu bisa menggunakan air sungai nggak? Kalau mungkin sungai bisa saja. Nah itu beberapa pertanyaan yang menunjukkan bahwa dia tahu kondisi lingkungan di situ nanti akan mengarah ke sana kondisi, kemudian sehingga kita bisa mengungkap bahwa dia itu memang orang yang paham, jawabannya itu bisa mengarahkan ke valid sehingga bisa kita gunakan. Okay, do you recall seeing, reading, or hearing anything about water quality? Jadi apakah Anda dengan melihat sendiri, apakah Anda membaca atau Anda mendengar terkait dengan kualitas air di sini? Yes, no. Nah, nanti ada pertanyaan berikutnya. Nah, ini sebelum kita masuk ke inti pertanyaan yang terkait dengan WTP-nya, kita akan ngomong cerita ini. Ini beda ya, bedain dengan yang tadi, karena ini ngambil dari disertasi yang dikutip jadi simulasi. Bedain dengan yang contoh pasar hipotesis yang tadi, maupun latar belakangnya yang tadi. Ini yang ngambil, yang tadi kan terkait dengan apa? Terumbu karang ya. Kalau ini terkait dengan kualitas air. Sungai Clean dan Powell bagian atas maupun beberapa segmen sungai yang mengalir bebas dalam sistem sungai drainase. Bersama-sama mendrainase sekitar 3.800 mil persegi luas daratan. Lembah Clean dan Powell memiliki salah satu konsentrasi kerang air tawar dan spesies ikan yang paling beragam dari semua sungai di Amerika. Ini sebenarnya bahasa penelitian. Kenapa kok milih ini? Kenapa nggak milih kayak sungai yang lain? Oh, ternyata dia paling beragam. Sekalian kalau nanti ngambil D4 manajemen aset ya, konsentrasi penilai, atau ngambil D4 di UGM, konsentrasi penilai, kalau buat tulisan yang ini. Kenapa Anda milih itu? Ya ini. Biasanya nggak nyambung tuh. Oleh karena itu saya ingin mengambil KTTA dengan judul ini. Biasanya gitu. Atau dalam rangka untuk memenuhi persyaratan lulus di 3 gitu ya. Anda ngambil ini katanya. Banyak spesies kerang dan ikan di lembah itu sedang menurun. Spesies kerang, padahal kerang itu sebagai indikator. 22 kerang dan spesies ikan terdaftar terancam punah dan terancam. Saya juga nggak paham ini bedanya terancam punah dan terancam itu apa. Tapi tentunya di sini ada di daftar ini US Fish and Wildlife Service sebagai terancam dan terancam punah. Dia ngambilnya dari sana. Ada 50 spesies kerang yang terdaftar di sana, termasuk di dalamnya
yang ada di Sungai Ten. Nah ini, ahli ekologi percaya bahwa keragaman hayati penting bagi sejumlah alasan. Pertama, kontribusi terhadap kesehatan ekosistem. Oke, spesies sekarang adalah indikator kesehatan ekosistem ternyata. Jadi kalau di sungai banyak kerang, berarti itu tingkat polutannya tidak terlalu tinggi. Karena kerang sangat sensitif terhadap polusi. Kualitas air yang buruk mempengaruhi kerang sebelum berdampak pada ikan, bahkan kepada manusia. Jadi kalau Anda di sungai, biasanya kalau sungainya kering, tahu-tahu kerangnya itu masih banyak, ya tenang aja. Berarti mandi-mandi nggak apa. Kalau menurut ini gitu ya. Oke, meskipun perolehan ternyata apa? Meskipun masyarakat sekitar itu bermigrasi ke manufaktur, tapi sejarahnya dulu di sini tuh banyak pertambangan batu bara dan pertanian. Oke. Lebih dari 40% produksi batu bara di daerah itu membuat adanya polusi dari pembuangan polutan di wilayah tersebut diatur, sehingga perlu diatur. Efek gabungan dari memelihara ternak, nah itu dari si pertaniannya, limpasan pestisida, artinya kalau di pinggiran sungai kan kemungkinan pengairannya banyak, mudah kan, sehingga cocok untuk pertanian. Efeknya apa? Pestisida, bisa ternak, mudah buang kotorannya, erosi tanah, pembukaan lahan dan pembangunan, penambangan, pengolahan batu bara, dan lain-lain. Tangki septik, tumpahan bahan kimia, sehingga apa? Mengurangi kualitas air. Sehingga nantinya akan mengurangi kelimpahan keanekaragaman kerang dan ikan. Nah, ini padahal baru di kuesioner. Jadi kuesioner nggak sederhana itu. Perlu desain tersendiri untuk kuesioner. Ya, tidak asal. Artinya Anda harus memahamkan background-nya, kemudian hipotesa. Oke. Nah, nanti akan merujuk mengevaluasi perubahan dalam pertanian untuk melindungi lingkungan. Oh, berarti konsentrasinya kemana sih? Ke kualitas air. Terkait dengan apa? Pertanian, ininya begitu. Yang menjadi benar. Adalah satu penyebab kualitas air adalah masuknya ternak ke sungai. Gitu. Nah, kalau di kita di Indonesia ini saya cerita pengalaman aja dikit. Ketika penilaian bendungan, waduk dan irigasi, gitu ya, itu ternyata kalau saluran air di kita, terutama yang saluran sekunder, sebelum masuk ke sawah, itu justru malah ada tempat pencucian binatang. Karena saya tahunya ketika menilai itu kok jadi temuan terus sama BPK. Udah dinilai, masih ada temu, katanya belum dinilai. Udah dinilai, temu aja Mas. Bertahun-tahun terlalu ada temuan. Usut punya usut, ternyata Kementerian PU itu nggak paham tentang tata cara akuntansi. Sehingga setiap penambahan, Anda sudah menilai BMN kan kemarin ya? Udah kan ya? Penambahan biaya perbaikan itu sebenarnya harusnya diapain? Ayo. Karena SPI udah ngomong loh, SPI standar penilaian usaha. Kalau penilaian untuk tujuan LKPP, itu Anda tuntutnya pada standar akuntansi. Artinya apa? Dikapitalisasi. Jadi satu. Menambah nilai. Itu aja. Nah, orang pekerjaan umum itu enggak. Anggaran tahun ini bangun selokan. Bangun selokan tok lah ya. Baru dikeduk doang. Baru dicangkul doang. Itu udah dihitung sebagai NUP selokan. Besok tahun berikutnya anggaran untuk membuat jalan inspeksi di sampingnya. Jadi NUP satu lagi disalur, padahal harusnya
nambah ke sana. Terus kemudian dikasih plengseng itu kiri kanannya di beton. Dia nambah lagi satu saluran, padahal itu harusnya satu. Gitu. Kemudian nambah tempat untuk tempat pencucian hewan, ada tambatan untuk hewan. Nah, saya cuma nih, jadi tahu kalau di sana ternak memang kalau di Indonesia ada tempatnya gitu dan mempengaruhi air. Gitu. Oke, di sini dipengaruhi, kemudian air menjadi keruh, mengikisnya budidaya daya tanaman secara intensif, gitu ya, pengolahan tanah secara intensif, sehingga menggunakan pupuk pestisida akan mencemari sungai. Caranya gimana? Cara menguranginya? Zona bebas pertanian. Ini. Jadi programnya itu ternyata tidak memanfaatkan area di sepanjang sungai, das aliran sungai, menjadi kawasan pertanian. Padahal tadi macam-macam ya, untuk ternak bisa, untuk apa tadi, industri bisa. Ternyata ini programnya hanya fokus kepada pertanian. Jadi objeknya jelas nih. Oke, kenapa kok terkait dengan pertanian? Nah, ini dijelaskan di sini. Ternyata kalau petani memelihara ternak, membangun pagar, menjaga, harusnya apa? Dia tidak akan keluar dari zona eksklusi. Pagar akan menjaga ternak dari menginjak-injak kera, mengurangi erosi dan sedimentasi pada pertanian di sepanjang. Mengurangi menaungi air sungai, mengurangi suhu musim panas dan meningkatkan tingkat oksigen dan lain sebagainya. Oke, jadi akhirnya dari bicara kualitas lingkungan, dia larinya ke sini, ke daerah pertanian. Petani yang menanam tanaman tidak akan bisa menanam di zona yang mungkin merupakan salah satu lahan paling subur. Efeknya, jadi di satu sisi ini ngefek. Program ini ada kebutuhan, tapi di satu sisi pembangunan pagar dan sarana pengairan pengganti untuk ternak tadi ya, untuk dicuci dan hilangnya pengolahan lahan menjadikan biaya mahal bagi petani. Ini disampaikan, artinya apa? Konsekuensi bagi petani itu dikonsumsi. Jadi nggak tiba-tiba isi. Nah, nanti setelah itu semua ada nih petani. Bagaimana Anda berkontribusi terkait dengan peningkatan habitat improvement tadi. Tentang kehidupan air, kan kita bicara kualitas air ya, terkait dengan pertanian programnya. Membangun pagar dan lain sebagainya. Zona tidak boleh tanam. Spotlight-nya tidak berpengaruh. Disampaikan tuh sebenarnya ini ringkasan dari hipotesanya dia. Tujuan pertama adalah full recovery, artinya yang menjadi tujuan adalah kualitas aquatic life terkait dengan kualitas air. Spot phase-nya masih tidak berubah, ini nggak dipengaruhi, nggak ke arah sana. Water quality-nya itu fair, artinya nanti akan berpengaruh ke sini juga. Ya. Cost out-nya 5.000. Apakah Anda bersedia? Yes, no. Itu aja bilang. If you answer the question 11 with 0, please tell us. Artinya ini ada di sini. Apa pertanyaan 11-nya? Berapa maksimum? What is the maximum would you contribute to trust fund? Ini kalau menggunakan trust fund. Ketiga, yearly basis to provide habitat improvement or kalau menggunakan berapa dolar? If your answer to question 11 with 0, please tell. Wah, nah, ini cuplikan ya. Ada memang pilihan yang 0 itu. Jadi di sini ada tabel lagi yang pilihan 0 itu ada. 5 berapa 0. Ini cuplikan. Oke. Nah, tugas kelompoknya bukan ini. Ini kan nanti kalau terkait setelah Anda dapat ini ya, udah dapat pertemuan besok. Tugas kelompoknya, bukan, tugas mandiri. Anda baca kembali di seperti itu, terutama terkait dengan kuesioner. Di kuesioner itu harus menjawab apa tadi?
Ya, tidak bicara itu artinya Anda di situ bicara paling tujuan penelitiannya untuk apa. Sehingga menjadi itu bagian-bagian dari kuesioner apa aja. Tadi gitu ya. Bagian ada background, kemudian ada apa? Latar belakang responden, kemudian tentang pertanyaan terkait WTP, saya jelaskan. Kemudian cara dia pakai apa? Bentuknya dikotomus atau terkait dengan elisitasinya dia menggunakan apa? Di situ ada. Coba saya share dulu di ini. Saya share di sini. Ini bentar ya. Download. Sebentar. Udah masuk belum? Tolong. Udah, Pak. Nah, itu silakan Anda download itu disertasinya. Tapi saya nggak masuk ke yang kayak kemarin mulai dari cukup yang terkait dengan kuesioner. Di kuesioner itu apa aja? Artinya desain kuesioner yang ada di desain kuesioner itu apa? Silakan Anda sampaikan. Ya. Bisa di-download ya? Ya, Anda fokus yang bagian kuesionernya. Tidak usah hasil penelitian, bla bla, tapi khusus di desain kuesioner. Stop. Saya stop dulu. Nah ini kan disertasinya itu. Saya juga cari karena di PPT-nya kok ada itu, saya cari kan mana itu, ternyata dia disertasi ini. Nah, Anda nggak usah ngomongin isi disertasinya ini, kan udah dibahas kemarin tuh kasus yang berbeda. Anda cukup membahas terkait dengan desain kuesioner. Nanti sebelum besok kita praktek simulasi. Nah ini, sini aja ini. Awal kuesioner di sini dimulai. Halaman 123. 123 atau berapa? Oh, belum. Nah, mulai 125. Nah, ini. Ini tadi udah kan? Oke, ini banyak ini. Ini tadi yang sudah kita bahas background. Terus kemudian ini hipotesis tadi, cerita ini background-nya. Oke, ini tadi kita bahas. Oke. Nah, sini nih yang hipotesa tadi, ceritanya banyak. Nah, ini ada coaguated life tadi, apa sih yang masuk di sana? Spot fish itu apa sih? Small bass, trot, noceng, apa maksudnya noceng? Gitu. Coshot, gitu ya. Nah, ini ternyata kuesioner tadi ada yang 0. Nah, ini 0. Ini 0. Oke. Oke. Jelas ya, artinya Anda membahas terkait dengan desain
desain kuesioner. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, saya konfirmasi kembali tadi yang itu aktivitas nomor 9, 7, 2, 15. Sama yang presentasi nomor berapa tadi? Nomor 6, Pak. Nomor 6. Terus nomor Mas Bimo ya, nomor 6. Terus? Iya, Pak, Bimo. Fikri atau Rafiki tadi? Rifki, Pak. Rifki ya, sorry. Nomor berapa? Nomor? Rifki tadi 22, Pak. Nomor berapa? Rifki 22, saya 27. Oke. Terus terakhir? Saya 27, Pak. Yuda, Pak. Oke, 27. Oke ya, 9, 7, 2, 15, 6, 22, sama 27. Oke, nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, itu tugas mandiri, silakan dikerjakan. Nanti dikumpulin di GCR, ingatkan saya kalau saya belum buat. Nah, untuk hari ini desain simulasi desain kuesioner cukup. Silakan Anda dalami dengan memahami desain kuesioner dari paper ini, gitu ya. Paper ini. Oke, terima kasih perhatiannya. Minggu depan kita akan simulasi hitungannya. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, saya belum absen.